Hello everyone, gue Aston, and you're watching the Single Origins Podcast. Tamu kita hari ini merupakan sosok yang viral di media sosial berkait konten-konten kreatifnya. Dapat julukan Bapak Magic Indonesia karena perannya dalam mendorong revolusi kopi magic di Indonesia. Jangan cuma itu, dia juga berhasil menjadikan kopi sebagai lifestyle statement yang keren. Saat ini dia sibuk mengolah kedai kopi Wombats di Jogja sambil tetap menjalani pekerjaan kantoran. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Langsung aja please welcome Farcan di Single Origins Podcast. Terima kasih Pak Aston Terima undangannya. kasih sudah datang. Siap. Thank you so much. Moga-moga hari ini kita agak terlalu ribet ya awalnya karena ternyata badai hari ini hujan, jadi kita filmnya indoor aja. Terima kasih udah bikinin gue filter coffee. Gue tahu lo agak gugup karena nggak biasa bikin filter. Obviously ya dengan Bapak Magic gitu ya. Ya mungkin kita langsung mulai aja Mas. Boleh. Kalau bisa mulai dengan mungkin cerita awal perjalanan di kopi sampai sekarang sekalian gue basi banyak. Oke. Lah ya. Kalau kopi uniknya adalah saya kenal kopi itu kan mungkin dari kecil, kalau dari era kita kecil ya kopi tubruk dan sebagainya. Kebetulan yang mengenalkan itu kakek, karena saya tinggal di lingkungan yang cukup religius, jadi setiap pengajian atau setiap acara agama yasinan itu pasti ada kopi, dan saat itu ya kopi adanya tubruk ditambah gula pasir, terus dikasih biskuit yang keras itu dicocol di buat obat. Lalu saat mungkin sekitar 2007 ya, 2007-2008 Ya. itu kalau nggak salah penetrasi espresso tuh mulai banyak di Indonesia. Mungkin ada anomali, tapi saya kenal espresso tuh pertama di McCafe. Oke. McCafe Ya. kan 2007-2008 mereka masuk ada mesin espresso. Ya. Terus waktu itu masih mahasiswa, nggak punya duit, sok-sokan pengen beli kopi, paling murah espresso. Waktu itu inget banget. Terus ini apa ya, kecil segini. Kok cuma dapetnya segini? Baru ya? segini. Diminum tapi rasanya tuh, oh kok bisa ya kopi seperti ini. Karena selama ini kan taunya kopi tubruk ya flat, Ya. pahit, atau kalau mau manis tambah gula. Ya. Nah di situ saya mulai suka dengan espresso. Hingga Tapi pasti sebagian orang tuh kalau minum espresso yang gue tahu ya, gue kenal kan, pasti minum langsung kayak Ya gitu. pasti, karena Asem. betul di era itu juga pasti kopinya masih yang klasik, masih yang pahit, dan acidnya juga nggak tahu ya, mungkin di saat itu belum terlalu banyak ngulik sehingga Ya. acidnya juga kadang acidnya tinggi banget atau pahitnya yang tinggi banget, Ya. spektrumnya bisa jauh. Iya. Lalu kebetulan kerja akhirnya dapat kesempatan nulis, belajar nulis, dan akhirnya waktu itu tuh yang bikin saya terjun, tapi nggak di industri ya, tapi di mungkin skena kopi, sering baca Pak Tony Pahit, Yes. si kopi, the legend, Yes. almarhum. Kemarin siapa yang kita guest tamu kita yang mention Pak Tony ya? Oh, Barel Oh, juga. Barel, Yes. ya. Dari situ kan belajar banyak. Pak Tony dulu Yes. sebelum ada reviewer dia udah nge-review grinder lah, mesin kopi dan sebagainya. Hingga akhirnya ada portal. Aku juga di review kok Mas waktu itu. Oh ya, masih pada Pak ya. Terus waktu itu ada portal namanya Minum Kopi, itu under subsidiary-nya Mojo di Jogja, dan saya berterima kasih sama Mas Putut waktu itu. Putut itu masih ada Pak Aston Putut EA yang bikin Mojo, itu yang menawarkan untuk saya menulis kopi di situ. Waktu itu spektrumnya sangat diverse saya menulisnya, mulai dari kopi tradisional kayak kopi di lasem yang bisa dibatik itu, lalu sempat cover ABCD awal-awal di Pasar Santa, dan saya sering menulis kedai kopi yang di 2012, 2013, 13-14 di Jakarta yang menyajikan espresso. Jadi terinspired dari Cikopi style juga dong ya, lebih ke review type of dan blog ya. dari dulu emang sudah membedah rasa sih. Sekarang sudah almarhum websitenya masalahnya. Benar. Karena sudah mendahului zaman banget. Saya Yes. kebayang kalau itu sekarang di specialty mungkin itu bisa jadi rujukan website. Benar. Nah dari situ kemudian saya belajar dan sebagainya ya sampai sekarang. Dan style saya memang saya lebih suka espresso sih sampai sekarang.
Oke. Dulu sekolah juga di Jogja Mas atau di Jakarta? Di Bintaro, Oh, di sekolah Bintaro. kedinasan. Oke. Nah, abis waktu, of course, secara toolsnya ya, which is mungkin weapon of choice Mas itu lebih ke nulis ya gitu. Gimana kok jadi bisa translate ke Video. social media? Itu mungkin sekitar 2021 ya, 2022. TikTok emerging banget. Ya. Terus waktu itu saya melihat chance dan opportunity. Saya waktu itu belum bahas kopi loh di Instagram. Saya itu bahasnya di TikTok. Karena kerjaan saya kan di digital communication dan social media branding. Nah, waktu itu saya menggunakan akun saya untuk tes ini gimana sih TikTok dengan style saya, apakah masuk atau enggak. Karena di 2021-2022 kan dominasi TikTok masih joget-joget dan fun ya. Yes. Parodi, ternyata style saya masuk. Jadi saya 2021-2022 itu banyak testing, mulai dari konten kopi, makanan, masih campur, hingga akhirnya ketemu patternnya di 2023. Itu mulai fokus ke kopi tuh. Saya masih ingat kok di Aros Walk masih jelek banget videonya dulu tes-tesnya. Padahal emang TikTok cenderung kan nggak Apa adanya. Ya. Baru kemudian saya mencoba pelan-pelan masuk ke Instagram di 2024 mungkin awal ya. Paralel dengan malah sebelumnya saya bahas Magic tuh paling pertama di Twitter malah X. Ya. Di X baru ke TikTok, baru 2024 awal saya masuk ke Instagram. Gongnya tuh di Brooklyn tuh, jadi gede. Ya mungkin karena nyinggung Brooklyn ya. Iya. Jadi semakin membesar dan ternyata learningnya kalau kopi tuh memang di Instagram gede banget, di TikTok spektrumnya beda banget. Dan yang saya pelajari adalah kalau di Instagram dan di TikTok kontennya memang harus beda banget. Yes. Karena ya hampir almost as if marketnya beda. Marketnya beda, betul. Which is mostly true ya kan. Kalau Instagram jujur ya gua anak IG gua malah anak Facebook. Anak Facebook. Iya kan. Karena pas gue kuliah itu pas Facebook mulai. Ada. Ya. Dan gua kuliah di Boston. Di mana Amerika? itu di mana itu mulainya di Boston. Oh, karena iya. si Mark Zuckerberg emang waktu dia kuliah dia kayaknya tahun kedua ya, gue udah tahun keempat tuh, gue udah mau lulus, jadi dia dua tahun di bawah gue, cuma dia sekolahnya di Harvard ya, gue enggak gitu, bedanya itu. Tapi emang itu Facebook waktu itu dia tuh awalnya tuh kayak intinya kompetitor MySpace. Zaman dulu rajanya MySpace, sama social Friendster. networking sama Friendster. Nah dia itu kompetitornya itu berdua, perbedaannya cuma satu, which is untuk di sana tuh lu harus request friend. Gitu. Oh iya. Lu nggak bisa bertemanan sama siapa aja. Gitu. Iya, Lu iya. harus request, lu bener-bener kenal atau enggak. Jadi kayak ada friend circle. Ada lah. mutual friend-nya. Nah, itu mulai di tahun keduanya gue, tahun kedua. Karena gue inget tahun keempat mulainya Instagram. Oh iya. Mulainya Instagram. Jadi ya itu bener-bener gue banget. Karena itu pas gue selesai kuliah atau pas gue kuliah gitu. Betul. Nowadays gue aja nggak pakai Facebook gitu. Yang pakai Facebook siapa? Generasi atas gue gitu. Bapak, emak yang masih temenan sama ya lingkungan itu, mereka jarang pakai Facebook, pakai Instagram, mereka pakai Facebook. Iya, betul. And now the new generation ya lebih banyak TikTok, Snapchat. Ya Snapchat mungkin udah di sini nggak laku kayaknya ya. Ya tapi itulah ya kan, Iya, short content type of social media gitu. Nah, jadi ya of course make sense di mana audiensnya emang beda. Beda banget. Karena generasinya beda. Betul. Ya kan? Which is very interesting. Jadi Iya. sebenarnya day to day job Mas apa sih? Kantoran. Ya kantoran tapi spesifik lebih ke social media. Ya, saya ASN ya, PNS lah. Tapi memang ngurusin komunikasi digital di
sebuah kantor pemerintah. Nah, jadi seperti itu. Dan saya ngurusin sosial media itu mungkin dari 2000, seingat saya dari 2016. Seingatnya ya. Ya, jadi memang Bisa lebih, bisa kurang. sekitar itulah. Jadi Iya. memang spesialisasi saya di media sosial pemerintahan. Oke. Something like that. Jadi kalau Pak Aston di luar kopi ya itu. Biasanya Iya. saya ngerjain itu di kantor atau kalau enggak saya punya kelas untuk sosial media corporate. I see. Seperti itu. Nice. Baru tahu gue. Wonder. Nah, oke. Balik lagi ke Magic ya. Buat gue yang mulai di kopi 2011. Ya. Dan pertama kalinya ke Melbourne pas kompetisi latte art kejuaraan dunia waktu itu. Yang kita pertama kali menang kompetisi Indonesia ke Melbourne 2013. Itu udah ada Magic. Ya, baru Karena- lahir kayaknya. Iya, mungkin ya. Iya. Karena gue inget zaman-zaman mulai di kopi banyak ada mungkin udah ada ngetren espresso tuh ristretto. Ya. Ya kan? Iya. Itu kayak trennya baru mau shifting ke 1:2. Iya. Gitu. Jadi ristretto tuh normal di beberapa cafe. Mungkin pas waktu ke Melbourne tuh mungkin 50-50. Betul. 50% masih pakai Espresso? espresso 1 to 2 lah atau Iya, 1 1 to to 3 bahkan ada juga. Ada yang kubu yang masih ristretto atau double ristretto gitu. Sampai sekarang masih ada sih, cuman cenderung udah Udah lebih ke ristretto ya? balance gitu. Zaman dulu mungkin karena kita masih belajar ya, nggak ngerti 100%, nah itu baru kita kayak nyobain perbedaannya gitu. Cuman ya waktu itu emang udah ada julukan ya Magic, which is a Yes, double yes. ristretto in a cappuccino cup ya, whether it's a 5 ounce, 6 ounce, Yes. even some have 4 ounce, 4 ounce, ya. ya. Depends, itu based on preference dari tokonya, tapi itu udah ada gitu. Dan justru seberapa tahun setelah itu di global trend tuh hilang gitu. Emang nggak, it's like I haven't heard of Magic in a long time until you brought it back gitu ya kan. Ada aja sih yang pesen, ada loh, masih ada yang pesen di Common Grounds. Magic tuh nggak ada di menu. Iya, tahu. Tapi di sistem ada, Mas. Jadi di POS kita kalau ada yang pesen Magic itu emang keluar Bisa Magic keluar, gitu. ya? Jadi ya lihat sales juga ada Ada. aja yang pesen Magic gitu. Makanya kita juga gue cukup surprise gitu, kok tiba-tiba ada Magic-Magican lagi gitu. Iya, iya. Padahal tuh udah 10 tahun yang lalu ya kan, akhirnya udah bye gitu. And personally ya buat gue I like Magic gitu, especially when I want a stronger drink gitu. I prefer a Magic daripada a double shot cappuccino for me personally gitu. But yeah, so lu emang awalnya emang fascinated di espresso. Ya? Yes, yes. Lebih suka jauh espresso. suka espresso gitu. And then Magic is espresso with milk tapi ya kan. Betul, Is it also personal preference atau emang sesuatu yang lu semacam beverage yang lu bisa introduce ke market dan lu pengen introduce yang bisa nge-bridge lebih enak espresso gitu. Jadi waktu pernah ada kesempatan tinggal di Melbourne, terus aku kan ngambil kelas ya. Waktu itu kelas barista. Karena waktu itu saya berpikir, mumpung di sini sekalian. Dan style sekolah baristanya kan beda banget ya. Kalau saya boleh bilang less teori tapi lebih banyak langsung ke tap in industri, termasuk bagaimana mengenali karakter customer, rasa sukanya apa dan sebagainya. Iya, karena di Australia preference-nya banyak kan. Betul. Short Mac, tall Mac, oat milk latte with bla 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 gitu. Saya pernah ketemu dokter pulang jaga itu 4 shot espresso, sekali minum with milk. With milk. Ya, karena dia butuh pulang buat nyetir. Dan itu cerita yang paling saya ingat karena saya antri di belakang dokter itu. 4 shot? Itu kayak wow. Mas, aku masih ada satu customer sampai sekarang ya, Iya. dia masih suka
dia jarang datang ke cafe lagi, tapi dia tetap pesen. Jadi dia bikin sendiri di rumah ya. And I'm not joking ya. A long time customer from Pandava. He's a doctor too. Doctor too. 6 shot long black. Wow, 6 shot. 6 shot long black. And every time he comes to the store zaman dulu ya, gue selalu nanya, are you sure? Ya kan? Karena I was like, I can't even drink a 6 shot long black. I only drink double espresso once in a while. You know what I mean? And that's when I really feel like it. Biasanya I'll drink a milk bev. I might drink an espresso from time to time. Tapi 6 shots of espresso, that's a lot. Not only the caffeine content, tapi the intensity of the beverage gitu. Tapi dia drinks it, man. Tidak terbayangkan seperti apa ya ininya. Dia sampai sekarang juga pesennya espresso blendnya Pandava yang zaman dulu sampai sekarang we still have it. Now it's called Jack of all trades. Oh, Jack of all Dia trades. pasti beli kayak 12 kilo every time gitu. I forgot. He still bothers me once in a while asking about the espresso, but he is a devout follower and he drinks that much gitu. So surprised but not surprised. Yeah. And he's also a doctor. I don't know itu ada hubungan atau enggak ya, tapi mungkin. maybe Mungkin dia udah tahu kapasitas tubuhnya untuk menerima kafein dan toleransinya cukup besar. Yeah. I don't know juga. Ya itu sih. Terus pas pulang dari Australia kan surprisingly emerging banget ya Australian style di Jakarta waktu itu. Beberapa itu tahun berapa Mas? 2021. Yes. Kayak Nitro. Ya. Di situ dia ada menunya kan, terus surprise juga, nggak nyangka, ada ternyata yang jual, dan itu mulai aku tweetkan, jadi dulu waktu di Australia juga aku sempat beberapa kali ini aku sehari-hari minumnya Magic loh, Magic itu double wrist, something, cuma kan exposure-nya mungkin saat itu masih belum gede, nah dari tweet, terus akhirnya aku buat TikTok, di Instagram, and ya itu. Kayak gitu. Jadi mungkin butuh waktu 2021 sampai viral di 2024 tuh 3 tahun secara konsisten untuk ngasih tahu ini loh Magic. Dan yang saya dapatkan adalah ternyata walaupun saat itu sempat ditentang, ya maksudnya bukan ditentang ya, lebih banyak perdebatan ya. Karena itu kan mengubah struktur HPP mungkin kalau di cafe atau struktur dial in dan kalibrasi. Pasti. Tapi ternyata customer lebih suka karena lebih balance biasanya kan kalau double wrist. Atau kita bisa sebagai orang yang sering dial in dan kalibrasi, kita bisa menghindari hal-hal yang nggak nyaman kayak acid yang terlalu tinggi atau bitter yang terlalu tinggi itu bisa kita cut dan menghasilkan milk yang lebih ini. Dan kalau dari komen-komen yang selalu saya baca itu tuh menjadi jembatan peralihan dari yang biasanya kopi susu manis mau masuk ke specialty, tapi mereka terlalu takut untuk jump in langsung ke black. Jadi coba Magic dulu, baru setelah itu jadi ada stepnya. Kayak gitu Pak Aston. Ternyata nggak cuma tren, tapi ini cara masuknya tuh begini. Ada alurnya. Iya. Tapi emang menurut aku emang soal ristretto sih cenderung emang bodinya kan lebih sirupi kan. Ya, lebih sirupi. Karena emang kandungan airnya emang lebih rendah. Lebih sedikit, lebih padat. Jadi ya kalau dicampur sama susu sih emang manisnya sih lebih keluar ya. Jadi biskuit. Gitu. Yes, seperti biskuit. Tapi kalau buat gua ya kalau single shot ristretto ya it's tough gitu. Tapi kalau double shot tuh emang lebih balance gitu so to speak. Tapi karena ristretto ya bodinya tuh bener-bener lebih keluar ya, lebih cut through. Ya, lebih keluar, lebih mungkin kalau dilihat di perbandingan campurannya kan lebih tipis tapi lebih tebel ya. Yes. Teksturnya. Dan kalau saya waktu di Wombats tuh anak-anak saya ngajarinnya kalau mau kalibrasi, kalau mau ekstrim piccolo aja tapi double wrist. Yes. Jadi susunya tipis banget. Yes. Piccolo berapa gelasnya berapa os? 4 Mas. 4 ya? Ya aman lah. Maksudnya same, we use the same. 4 os. Nah, itu kan jujur awal-awal kita mulai di Common Grounds ya. Kan kita karena dulu sangat terinspirasi ya oleh Saint Ali. Betul. Ya. Jadi emang zaman dulu Matt Berger di mana dia mungkin
ya leadernya ya in that new specialty Di era Australia, di Australia dan eventually globally juga. Dia kan lebih preaching 1 banding 2 gitu. Iya. Karena buat dia tuh secara espresso ya itu yang paling Balance. optimal ya. Optimal, ya. Kalau cuman espresso tok gitu. Nggak not necessarily dicampur susu gitu espresso. Jadi pas waktu kita mulai ya kita dididik atau terinspirasi oleh that way of thought gitu. Jadi kadang-kadang kalau suka muter-muter atau mau di Jakarta atau mau di luar atau gimana kan kita suka ya bukan pendekarin sih tapi kita ya saling ngobrol lah ya sama saling partner kayak ini gimana lah ya kan gitu. Secara preference emang masing-masing orang ada beda-beda preference lah ya gitu. Cuman ada beberapa kan dari teori espresso extraction itu kan Matt Berger ini banget tuh ya kan pakai apa tuh the whole yang roda itu ya? extraction theory ya kan sweet spotnya di sini nih ya kan TDS lu harus di sini extraction lu di sini ya kan. Terus gue inget pernah ke salah satu warung atau kedai. Terus kita lagi lihat nih, dia emang kita tahu dia suka stylenya ristretto ya kan. Cuman kan kadang-kadang beda orang bikin ristretto beda-beda ya kan. Tapi ada satu gue inget banget, gue nggak bisa pernah lupa ya. Karena ada satu kedai, kita duduk di bar, kita lihat, pengen nyoba, cukup ramai juga kedainya. Terus aku kayak lihat, dia bikin kopinya kayak gimana ya kan dari samping bar mesin di situ tuh, jadi lihat kelihatan kan, ya. Kelihatan. Kayak dia bikin espresso ristretto. Tapi yang bikin gue bingung adalah kopinya itu baru drop di time hampir 30 detik, Mas. Aduh. Apakah terlalu tebal? Gue nggak tahu deh ya kan, makanya ada time gue kayak wow gitu, baru dripping di 27 detik, baru drippingnya juga yang ketik gitu. Makanya I was like wow, that's a extreme. Rasanya gimana, Pak? Ya kayak gitu lah, Mas. Kebayang sih. Ya, tinggal ikutin grafisnya aja sih. Ya, jadi even kita when we do ristretto, sebenarnya kalau kita di Common Grounds, karena kita emang masih tradition, lebih ngikutin patokan 1-2 ya, meskipun ada yang order ristretto, kita main 2 hal. Satu adalah cut off. Ya, cut off time. Jadi time, misalnya kita selalu dose-nya 20 gram. Di 27 detik mungkin? Biasanya kita 20 gram di 24-25, 1-2. Oh iya. Jadi 20 gram in, 40 gram out, kira-kira about around that time like 25-26 seconds ya. Kalau kita bikin double magic buat double ristretto, kita up dose 21. Kita up dose 21, terus kita cut off di 30 gram. Oh 30 gram. Nah, jadi kita nggak 1/1, kita 1/1,5. Ya. Jadi seconds-nya tuh kira-kira 21 second karena kita up dose juga. Iya betul. Nah itu biasanya formula kita yang selama ini cukup konsisten secara rasa dan nggak harus rubahin dial-in terlalu banyak gitu. Repot, iya. Karena kita follow satu filosofi kan. Jadi kayak betul. wah untuk dial-in 2 dengan berapa kita 60 barista agak sulit repot ya. Apalagi kalau skalanya udah gede, Pak. Betul. Iya, memahami itu. Jadi dari roastery kita udah tektokan sama Yesi sama Patrick, oke nih ini patokan kita nih buat magic gitu, ini pas gitu. Betul. Dan buat takeaway juga ternyata works juga secara size and everything tuh sweet spotnya di sana gitu. Jadi ya buat wave of these customers from you tuh pasti adalah bisa lah gitu. Iya itu tapi awal-awal sempat ini ya banyak banget yang kontra kan. Bener. Dari sisi mungkin dari barista atau orang yang biasa di balik bar. Tapi yang ngebelain saya malah owner dan juga customer. Karena mungkin customer sudah ngerasain create something new dan pada akhirnya malah
banyak yang mengubah SOP menjadi double risk. Hmm. Karena kalau saya sih dari awal memang sudah double risk ya. Tapi yang saya temukan bukan dari saya tapi dari barista. Oh ternyata barista itu lebih gampang untuk ketemu daripada harus ke espresso. Dan dari sisi hitungan bisnis HPP dan sebagainya, kalau di kami itu lebih efisien. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Selain dari sisi rasa ya. Ya. Nah, kalau kita sih emang dari awal nggak apa ya, nggak terlalu foreign dengan double risk. Iya. Karena kita pertama apa tuh cafe pertama atau brand pertama yang pakai Slayer. Oh ya udah, Ya. ini banget. Udah tahu. Jadi awalnya Slayer ini sama Naked Portafilter kan. Iya, betul, which is salah satu hal yang bikin Slayer tuh keren banget tuh, bisa keluar kayak ya kan. Hujan. Iya, hujan kopi ya kan. Jadi kita udah emang awalnya pakai Naked, ya udah harus pakai double risk biasanya. Betul. Karena kalau full ya lu kan nggak mungkin, itu double shot ya kan. Iya, double shot. Gitu. Betul. Jadi, masih ingat dulu pertama di sana ya? Epicentrum. Bener. Sekarang mesinnya masih ada tuh mas. Sekarang di yang Delhi. cabang baru ya di Delhi. Wow. 10 tahun yang lalu. Still works. Wow. Tapi gue sekarang pakai yang double spot. Double spot. Tapi still works. Surprisingly, the zombie is still alive. Berarti satu-satunya CG yang masih pakai Slayer di situ doang. Selainnya sudah LM kan? Yes. Dulu sempet juga beli yang Steam, cuman akhirnya kita jual sih, biar lebih seragam aja sih mas. Iya. Karena banyak cabang ya lebih enak semua tuh seragam gitu. Jadi training segala juga sama. Betul. Kenapa Slayer yang pertama masih ada ya karena lebih ke nostalgia sih. Nggak mau jual karena selalu teringat gitu dengan awalnya. Dan karakter mesinnya lebih klasik ya jadinya ya? Iya. Untuk rasanya ya? Ya emang bener-bener analog sih. Iya. Kayak hampir nggak ada digitalnya. Cuma buat ngatur temperature doang. Iya. Sisanya nggak ada gitu. Bahkan kayak mirrornya buat lihat shotnya itu cuma besi gitu yang dilipet ya kan. Iya. Waktu itu kalau lihat Slayer kan seksi banget ya kayaknya. Bener. Di Indonesia dikit banget waktu itu yang pakai. Oh nggak ada. Cuman kita sama Tanah Merah. Iya, Tanah Merah. Yang masih setia Tanah Merah. Udah ada distributor ya? Udah enggak ya? Tapi ya setia sekali. Sekarang Tanah Merah sama Arabica. Tapi Arabica kan harus dari global. Global ya. Cuman ya, jujur mesinnya beautiful machine. Yes. Without a doubt. Cuman ya secara price tag juga very beautiful ya kan. Kita wish every cafe bisa pakai something so beautiful, cuman ya kita juga cari yang efisien, yang budget friendly. Kayaknya dulu kalau mau invest di Slayer harus mikir juga spare part mas. Ya zaman dulu susah sih ya Pak ya? Karena zaman dulu tuh masih belum dibeli sama grupnya Simonelli. Oh masih individual? Maksudnya masih independen, Ya, yang punya orang Amerika. Iya. Jadi ya susah gitu. Sekarang udah terintegrasi sama grupnya Simonelli. Jadi ya mereka model-model baru pakai parts-nya yang agak mirip-mirip dalamnya. Jadi bisa which is ya penting gitu. Mesinnya tiba-tiba error kan harus diperbaikin, kok nggak bisa jualan ya kan. Masih inget sih Pak, dulu zaman-zaman itu kan kalau manggil teknisi entah mesin atau roster harus dari Singapura lah, harus dari Bangkok lah, harus dari Malaysia lah, ya kan? Karena nggak ada di sini. Tiap kali manggil juga ya gitulah, nggak bisa mas sore ini datang ya, atau mas tolong banget dong datang gitu mampir kan minggu depannya ya udahlah gitu. Betul. Ya makanya ya kalau cerita-cerita tentang mesin espresso sih banyak ya mas, gitu ya kan, macem-macem dah pokoknya masalah mesin espresso ya, apalagi di Indonesia. Iya. Durabilitas sih ya Pak ya kalau di Indonesia. Kalau dari kalau saya lihat dari skala orang yang beli kopi yang mania itu kan banyak banget flow-nya emang. Kalau saya sih ngeliatnya itu Pak. Iya. Susahnya ya
maintenance juga sih. Maintenance dari sisi anak-anak kita, ya barista-barista benar maintainnya proper atau enggak. Ya, gitu. ya, agree. Ya kadang-kadang apa yang kita minta jalanin kadang-kadang nggak selalu dijalanin lah. Gitu. Even now sekarang grinder ya mas, itu setiap malam aku minta Cafeto loh. Setiap malam. Oh ya, di clean? Di Cafeto juga. Oh. Jadi ada Cafeto Yang tuh, kayak yang khusus bubuk buat ya? khusus buat grinder. Dia akan, aku dapat advice dari teman lama yang emang kemarin sempat kerja lumayan lama di Malconic gitu. Burn-nya dan waktu waktu untuk replace burn-nya bisa lumayan hemat jauh kalau di Cafeto setiap malam. Oh. Nggak cuma dibongkar, Nggak cuma di deep clean di ya? vakum nggak. Ternyata harus. Cafeto. Ya. Especially kalau going through lots ya of Ya, coffee. apalagi CG kan dari pagi sampai malam. Iya, semualah kafenya. Belum yang es kopi susuan kan. Oh iya. Ini lagi, gitu. Kadang-kadang aku juga surprise mas, kayak zaman dulu tuh inget nggak kita masih banyak, apalagi di Australia pakai grinder yang ketak. Mother yang ketak. Ya, itu juga, iya. gitu. Tapi jarang, zaman sekarang kan jarang, ya kan. Tapi masih ada tuh satu brand yang besar yang pakai grinder itu semua. Apa tuh Pak? Salah satu chain lah, yang paling besar ya kan, yang modern juga, yang chain dari luar gitu. Oh iya. Cuman aku juga kayak bingung gitu, kenapa masih pakai yang itu gitu. Mungkin rasa kali Pak ya, tapi beberapa kali saya di Wombats kan juga pakai grinder lama Pak. Tapi bukan yang belum yang manual doser. Nggak manual sih, cuma itu grinder yang cukup dikenal oleh espresso lama, Anfim ya. Anfimnya pun udah yang tapi Anfim kan ya masih brand grinder yang cukup bagus kan, satu grup sama Malconic kan. Iya, masih cukup bagus dan itu usianya udah lebih dari 5 tahun mungkin ya. Dan masih oke lah. Work well ya. Ya memang kalau ngelihat, saya nggak tahu ya, selain nostalgia mungkin dari sisi konsistensi kali Pak ya. Saya nggak ngerti sih mas, jujur aku nggak ada logikanya, tahu nggak? Aku kayak why are people still using this grinder gitu? Karena ya itu kan ya, zaman dulu salah satu connya grinder itu juga karena pre-grind, ya kan? Jadi ya grindernya nyala, tapi dia stay di hopper itu ya kan? Jadi ya makin lama kan aromanya menumpuk, dan degrading juga, menumpuk dan degrading gitu. Karena ya ketak gitu. Saya tuh kemarin dapat kesempatan untuk trial Wentoji ya, mesin dari Chinese yang sempat ada di WOC. Jadi mesin dan grinder itu kan terkoneksi IoT ya. Saya pakai tuh sebulan di bar di Wombats. Ini anak-anak pakai, sudah selesai settingnya, terus setelah sebulan karena masa testingnya selesai, kami kembalikan, kami balikin ke Anfim dan Mazer lagi. Langsung, wah, komennya, wah, manual lagi kita. Karena ternyata setelah, mungkin kalau saya ngelihatnya semakin canggih itu semakin memudahkan ya Pak ya? Seharusnya ya. Iya, dan barista juga mengatakan bahwa kalau flow-nya cepet, enak banget karena dari dos ini bisa langsung ketemu settingan ristrettonya di sini, terkoneksi, dan secara flow kan tidak mengganggu ya, dan residu yang keluar juga sedikit. Nah jadi mungkin masih banyak penyempurnaan karena merek baru, tapi kalau dari sisi flow seharusnya kalau kita mau berpikir ke depan ya harus berani ekspansif dengan alat-alat yang modern kan Pak. Termasuk mungkin ini salah satu kendala barista kami ya, atau mungkin pengusaha kedai kopi yang lain, mungkin ketidakseragaman steam susu. Oh ya. Itu kan mengganggu sekali ya. Apalagi kalau kita main di white base. Ada mesin yang suhunya nggak teratur atau apa. Nah mesin-mesin sekarang kan mungkin sudah bisa dikunci nih suhu steam susunya. Sehingga nggak perlu repot, sehingga nanti steamnya bisa seragam, rasanya bisa seragam. Nah kayak gitu-gitu kan tidak bisa terhindarkan Pak ya. Dan kita juga harus adjust, kalau semakin memudahkan, rasa semakin baik,
kan kembali ke kita sebagai pengusaha juga, Pak. Seharusnya. Ya kayak Aku ada two interesting point. Selama tahun ini aku udah menjalankan dan sedang menjalankannya. 3 poin sih sebenarnya, termasuk sebelumnya kita ngomong sebenarnya. Poin 1 tentang susu. Kita sempet trial pakai salah satu alat susu yang auto foamer. Jadi ya merek dari luar, Marco, yang dulu kita pernah pakai buat water boiler juga. Ya, brand udah terkenal lah ya kan. Waktu itu lihat di World of Coffee, sempet tertarik buat coba trial di salah satu cafe kita yang emang fast moving gitu. Kita coba secara sebulan ya. Secara konsistensi bagus, ya kan. Again very consistent. Kita juga bisa atur temperaturnya, teksturnya, berapa ml-nya untuk reduce wastage. Toh pun juga ada fitur yang cold foam. Jadi buat yang dingin, tapi susu bisa dengan keluar foam. foamnya. Ya. Seksi buat, menurut gua menarik lah. Seksi ya, buat kan? es latte, Pak. Ya, feedback cukup positif dari tim. Cuman 2 negatif, 1 adalah mahal. Ya, di antara 50 sampai 100 Hanya juta. untuk steam. Ya. Terus 2 adalah tapi yang bikin gua agak surprise adalah baristaku jadi nggak suka karena terlalu gampang. Oh ya, jadi skill berkurang ya. Bener. Karena mereka sensingnya harusnya jalan. Bener. Alias kayak mereka nggak bisa latihan steaming, ngukur suhu pakai tangan. Bener. Jadi oke, I understand. Ya, cuman ya again buat konsistensi as a business owner, apalagi ke customer kan kita mau konsisten, ya kan. Which is your right. Ya nggak semua orang udah siap untuk steaming. Betul. Ya kan. Karena steaming satu emang harus diajar. Tapi itu paling cuma 20% teknik ya. Sisanya 80% itu by doing. Jam terbang. Kalau latihan nggak ada jam terbang sih nggak pernah akan get better gitu. Justru malah juga kalau lama nggak steaming malah lama-lama kaku. Iya. Jadi susah juga sih ya untuk determine with the plus and minus gitu. Tapi ya kalau tanya gua, kalau misalnya alatnya nggak semahal itu dan affordable buat di toko, aku bakal beli sih. Mungkin 3-4 tahun lagi akan nggak semahal itu. Hopefully ya. Biasanya begitu. Hopefully ya. Nah, itu pun juga sempet coba merek yang dari China, Mas. Tapi nggak sebagus yang ini, jauh. Oh iya. Secara quality susunya ya. Terus yang satu lagi yang aku lagi trial di 2 toko adalah buat espresso setup. Jadi di Setiabudi sama di Barito di Delhi, aku coba untuk 1 grinder aja, Mas. Oh, 1 grinder? IK. Oh, tapi 2 hooper? No, 1 aja? 1 IK buat sekarang 3 macam espresso sama filter coffee. Jadi aku pernah lihat setup ini di New Zealand, sempat jalan-jalan ke sana. Terus ada satu kedai yang jual kopi sama bagel, cukup ramai, Mas. Tapi dia bisa. Karena concern di cuman pakai IK-nya itu adalah flow. Ya kan? Flow. Lama gitu ya kan, karena single dose. Oh, dia per single dose ya? Ya pakai IK kan pasti harus single dose, harus masukin, harus nyit. Ada yang yang ketok-ketok gitu ada, cuman itu kan nggak bisa precise dosingnya gitu. Betul. Jadi setup aku adalah pakai IK, terus pakai Akaya yang Orion. Oh iya. Jadi dia auto doser kan. Iya. Sebelumnya pernah pakai trial karena 1 grinder khusus buat white coffee, 1 IK yang buat black sama filter. Single dose. Bener. Jadi karena cenderung pesanannya lebih banyak dulu ya, lebih banyak white, jadi ya kasih grinder buat white gitu. Yang black pakai IK, which is sebenarnya bisa push extraction juga kan lebih tinggi, plus si Orion, Akaya Orion itu. Nah, aku coba trial 3 Orion, ya. Jadi ada Cloak and Dagger, FT,
Satu either ya featured beans atau biasanya decaf gitu, 3 biji. Tadi di Setiabudi karena perpindahan dari Saint Ali ke CG, aku keep ada orthodox. Oh iya. Ya, buat Legend. customer Iya, lama iya, yang iya. masih suka Iya. dan gue pribadi masih suka juga Betul, gitu. betul. Itu konsisten dan enak sih. Iya, dan asik buat susu, Iya. asik gitu. Jadi itu 1, 2, 3 nih mas. Nah, yang bikin pusing adalah workflow-nya buat barista untuk biasain gitu. Karena belum biasa. Karena belum biasa. Tapi selain itu, kalau udah biasa sih oke-oke aja mas. Gitu. Maksudnya works dan ya meskipun kita invest di Orion, which is emang nggak murah, tapi nggak semahal grinder, tapi kita jadi invest di 1 grinder aja. Jadi itu espresso setup yang aku lagi trial, ya dan plus itu X-Bloom buat filter. X-Bloom gimana Pak? X-Bloom menarik sih mas. Jujur setelah lihat Cocok. review mas, Cocok ke sana nyoba. aku udah tahu X-Bloom dari kapan lama, lalu lah iya, udah iya, tahu. Cuman baru tahu di Indo ada yang Jual. distribute Dan ya, toko kamera yang jual. Ya aku juga nggak tahu itu kan dos ya gitu ya kan. Tapi aku menarik, makanya kemarin ya waktu itu saya pengen nyoba karena sering ngalamin kan kadang-kadang kalau saya lagi di toko dan lagi rush hours, aku suka masuk ke bar bantu gitu anak-anak gitu karena mereka ya busy lah ya, dan gue pengen mereka fokus di customer. Jadi sering banget lagi rush, doketnya banyak, terus tiba-tiba tampil orderan filter Manual, coffee. iya. Wah langsung kayak Itu yang saya pikirkan juga kenapa Iya. ngambil X-Bloom. bener, kayak ya gitu. Karena ya waktu flow untuk bikin espresso base sangat terganggu oleh si manual brew gitu. Iya, betul. Iya. Paling gampang adalah satu, nunggu kettle-nya panas, ya kan. Terus 2 adalah ya harus Pouring. pouring sih gampang mas, itu gampang. Yang paling ribet tuh kayak keluarin dari bag untuk scaling terus ya basahin filternya segala, kayak kayak ribet banget buat satu minum gitu. Itu dulu tuh saya masih ingat ya, waktu buka Bombet saya nggak jual filter sama sekali karena jaraknya cukup dekat dengan Tadashi. Ya. Jadi waktu awal-awal tuh saya bilang ke Ngapain barista, lawan gitu ya? Ngapain lawan? Memang iya, maksudnya kita berbagi ruang aja. Iya. Terus kalau mau arahin aja, kalau mau filter kamu bisa ke Iya. Tadashi karena tinggal maju sedikit. Tapi lama-lama nggak bisa ditolak juga karena ekspektasi konsumen ternyata ada. Oh dari sehari 2, 3, terus kemudian meningkat ke 10, 20 cup, lama-lama wah filter kok banyak juga ya. Dan itu pun selalu melakukan penyesuaian alat setiap setiap ada kebutuhan yang meningkat. Awalnya cuma V60 biasa. Ya. Lama-lama kok naik pakai Hario Switch biar lebih cepat. Ya. Terus gongnya itu adalah ketika pakai Hario Switch saya iseng hitung di hari Minggu saya datang seberapa molor ketika ada orderan manual pada saat flow espresso kencang. Iya. Jadi saya tunggu, saya hitung, 7 menit. Jadi satu pesanan bisa mundur sampai dengan 7 menit. Iya. Itu agak cepet juga sih menurut saya, Mas. Biasanya lebih lama dari itu loh. Iya. Itu sudah terbantu dengan Hario Switch. Jadi dia bisa masih tinggal ninggal kan. ini Ya, aja tinggal kan. tuang dia masih bisa sana sini karena barista kami cuma 2 dan all around. Nah, dari situ saya mulai berpikir, ini udah nggak bisa kalau seperti ini terus pas ke WOC lihat ada X-Bloom, ya udah kita putuskan kita pakai X-Bloom. Dan ternyata itu works. Kan kalau X-Bloom tinggal cek HP, program masukin resep, trial beans-nya apa, masukin resep, udah kita tinggal dia atur bisa dosingnya ngerjain. aja kan. Yes, sampai tunggu selesai. Nah itu menurut saya memang mesin ini membantu dari sisi flow, tapi yang kedua yaitu mungkin barista juga harus dilengkapi dengan teori yang solid mengenai manual brew. Karena kalau nggak ada teori itu ya nggak bisa juga bikin kopi yang enak dengan X-Bloom. Yes, untuk bikin resepi kan. Iya. Aku sih selama ini ada di satu toko kan, dan emang itu toko cukup fast moving, jadi ya
pas ada pesanan filter ya pasti anak-anak agak ribet ya, bukan Betul, ribet betul. sih, cuman kayak ya mengganggu flow-nya dan kita lihat dari speed of customer. Cuman aku juga lihat ke depannya, misalnya kita ada lebih dari 10 kedai, semuanya ada filter coffee, gimana caranya kita bisa bikin filter yang konsisten, iya. gitu. Kalau kita ya kayak eksperimen science aja kan, kayak misalnya kalau semua variabel kita bisa bikin sefix mungkin ya, better dong, seharusnya tuh Seharusnya lebih better, konsisten, ya. ya. Dan juga kepikir kayak, oh sekarang kita pakai V60 standar ya kan. V60 pun sereliable mungkinnya itu, tapi belum tentu tangan-tangan barista Ya. each one meskipun pakai SOP yang sama, ya bisa bikin sama atau enggak gitu. Agitasi ya. Agitasi dan bener-bener ya bener nggak 3 pour, inget nggak untuk swirl atau tap ya kan, itu kan semua efek itu pun Iya. juga ya belum ada variable yang lain-lain juga kan mas, kayak wah ini udah beansnya udah agingnya udah berapa lama gitu. Iya. Air sih kita udah standar, udah pakai standar for manual brew pakai air ini gitu. Cuman ya ada aja. Ada, dan di saya cukup di Pendekari ya, bukan di Pendekari sih. Istilahnya mungkin terlalu ekstrim, tapi banyak yang penasaran untuk mencoba. Beberapa DM, boleh nggak saya bawa beans saya? Oh, bawa aja, pakai aja sebelumnya. Dan bahkan beberapa tokoh slow bar itu mencoba. Tokoh slow bar di Jogja yang penasaran gimana sih apa namanya, performa mesin ini, apakah dia bisa menggantikan manusia atau tidak. Maksudnya ketakutannya sudah sampai ke sana. Bagi saya sih ini tidak menggantikan manusia ya. Kalau saya sih melihatnya dari efisiensi kerja aja. Ya. Karena kalau kita beda style aja, mungkin kalau slow bar kan lebih manusia dan interaksi. Bener. Kalau kami kan tidak mengaku sebagai slow bar, memang fast moving dan fast bar. Bener. Dan itu yang harus berpihak kan konsumen. Kalau konsumen lama juga kita nggak bisa juga. Iya, sama saya kita kayak kita specialty, jadi nggak mungkin nggak ada filter, ya kan? Cuman kita bukan slow bar, ya kan? Cafe kita yang cukup fast moving, Yes. dan kita mau deliver the best possible product in a realistic timely manner juga gitu. Bukan artinya kita nggak fokus customer service, cuman customer yang datang ke kedai kita cuma emang ada urusan juga gitu. Iya, agree, Pak. Bukan barista yang mau duduk lama ngobrol sama barista gitu. Iya. Which is ada slow bar buat itu menurut saya ya Iya, kan. ada gitu. segmen sendiri. Ada segmen sendiri karena barista kita juga kita sengaja nggak overstock barista juga gitu. Pas buat operational toko yang efisien gitu. Good, reliable, fast service gitu. Kalau overstock juga malah ada yang nganggur. Iya. Repot juga, Pak. Nganggur ya satu bengkakan dari salary, tapi kedua juga ya kasihan anak itu juga nggak dapat pengalaman yang banyak pas kerjanya gitu kan, jam terbang ya kan. Jadi ya X-Bloom ya buat saya tuh at that time make sense untuk pilot gitu, dan so far sih kita I am quite amazed by beberapa variable yang kita bisa ubah dan utak-utik ya, ngulik lah untuk mendapat desired brew kita. Dan kita juga ya pasti setiap kali ada selection filter kita ada mungkin 5 atau 6 lah mas. Jadi banyak gitu. Cuman ya kalau satu resep bisa di-develop dari head of coffee kita, whether it's Coco atau Ellen, ya itu lebih gampang buat barista kita sebenarnya ya gitu, nggak usah nyari kutak-kutik. Bukan artinya mereka memang nggak bisa bikin manual brew juga gitu, of course they can gitu. Cuman ya lebih nyaman buat customer karena as you know ya sekarang dibanding dulu yang pesen manual brew tuh banyak mas. Semakin meningkat memang. Semakin meningkat gitu. Dan pesan black juga semakin meningkat. Iya, justru manual brew dulu baru black gitu. Karena ya black ya banyak ngikutin tren dari Korea juga ya. Oh ya, long black americano. Bener. Betul. Sel saya naik hampir 50-60% Iya. setelah rame di ini. Iya, bener. Tapi manual brew emang menurut aku yang pesen manual brew biasanya tuh emang juga home brewer sih. Betul. Tapi emang dia mungkin nggak sempet bikin setiap hari ya kan atau apa, tapi dia bisa enjoy gitu. Iya. Banyak kok. Saya tertarik ya dengan home brewer itu karena saya seneng kalau kedai itu dikunjungi home brewer. Sometimes mereka punya insight yang toko tuh nggak dapat.
Bener. Kayak oh ini ada alat baru ini, Iya. kayak mungkin ya kemarin kami kedatangan homebrewer yang buka toko, terus dari situ barista mengunjungi tokonya, terus dia cerita kalau oh mas ini tuh pakai hyperchiller loh buat es manual. Akhirnya oh ya udah kita coba pakai hyperchiller ya kayak gitu. Itu apa yang langsung bikin dingin gitu ya Iya, mas, tanpa kayaknya es ya? beberapa ya. Jadi diseduhnya tetap panas ketika bikin Japanese. Ya. Lalu masukkan hyperchiller, dikocok, jadi dingin tinggal tambah es. Nah, Nice. itu adalah alat terbaru yang kami coba. Mulai hari ini baru kami trial. Oke. Karena infonya juga dari homebrewer. Iya. Jadi termasuk hal-hal seperti itu sih Pak. Ya. Saya mengapresiasi ya dengan homebrewer karena mereka punya ruang dan waktu untuk ngulik Ya. dibandingkan kami yang di toko. Ya. Kami di toko kan kadang nggak punya waktu untuk itu. Bener. Jadi kadang insight-nya seperti ini. Bener. Jadi menarik ya. Bener. Kayak itu tuh kadang kan di industri tuh kadang wah homebrewer sama barista tuh kayak kutub yang berbeda padahal Ya. kita bisa saling belajar. Oh dia mungkin punya alat ini, kita bisa pakai, kita bisa kasih insight ini, kayak gitu. Jadi ya karena kami sering dikunjungi homebrewer ya kami mengadaptasi aja dan itu bisa jadi tukar knowledge. No, I think why not sebenarnya. Iya. Kan karena ya homebrewer juga sebenarnya dibilang barista juga iya. Ya kan? Iya, memang barista. Barista bikin kopi ya Iya. kan, cuman ya emang dia kebetulan emang specialize kebanyakan di manual brew Iya. gitu. Ada juga homebrewer yang pakai mesin single brew juga banyak. Banyak. Ada juga ya kan. Bukan Beberapa berarti- malah kami minta kalau misalnya memang mau bikin sendiri, bikin aja, masuk aja ke bar, nggak apa-apa. Alatnya kan ada banyak. Maksudnya untuk ukuran fast bar cukup proper lah, ada V60, ada Hario, Iya. ada apa lagi ya? Kalita, ada Aeropress, pakai aja kalau mau pakai. Iya. Nah, kita udah ngomong agak jauh dari cafe operationnya. Iya. Pengen tahu juga sih awal cerita Wombats ini gimana sih mas? Itu Apalagi mas tinggalnya kan di Jakarta kan, gitu ya kan? sebenarnya kayak nggak sengaja ya, karena dipertemukan dengan partner yang tepat. Kayak itu tuh rezeki aja bisa ketemu partner yang tepat. Oke. Jadi Wombats itu kan bertiga. Heeh. Saya ketemu partner yang pertama dan dia selalu request saya tidak disebutkan namanya. Oke. Itu sedang membahas bahwa saya pengen ambil franchise sebuah kedai kopi. Terus saya bilang, Bapak punya resource, kenapa nggak bikin sendiri aja? Terus, oh ya sudah kita bikin aja yuk. Nah, sesederhana itu Pak, 5 menit, obrolan 5 menit dan kita jadi Wombats. Kami jadi Wombats. Terus saya bilang saya butuh partner satu lagi karena untuk operasional sehari-hari saya di Jakarta. Akhirnya kami membuka kesempatan dan akhirnya join Nawang, partner kami yang di Jogja yang ngurusi operasional. Nice. Jadi kami itu 3 orang, 2 orang roastery, 1 saya. Jadi mereka yang banyak berkutat di beans dan ngulik dan sebagainya. Tapi jadi nge-roasting juga Wombats? Kami roasting sendiri untuk reguler, Oke. reguler beans. Nah, seasonal itu setiap hari ganti. Karena kami punya kesepakatan ya bahwa kami itu tidak boleh tumbuh sendiri. Jadi harus menumbuhkan industri yang lain, bagian dari industri yang lain. Nah, yang saya lihat adalah gini Pak, roastery sekarang tuh makin banyak banget roastery bermunculan. Masalahnya adalah mereka tidak punya tempat untuk showcase produk mereka. Oh, alias roastery yang nggak punya kedai lah ya? Ya, yang hanya roastery saja. Ya. Itu kan banyak banget juga. Mau mereka pakai media sosial atau mau mereka pakai marketplace, sometimes mereka tuh nggak punya kesempatan untuk marketing. Ya. Padahal produknya bagus. Atau micro roastery yang suka ngulik. Nah, itu yang membuat kami menjadikan seasonal beans kami itu ganti tiap hari. Jadi, Tiap hari? Tiap hari. Pak Aston bisa cek di IG. Waduh. Jadi kami selalu pesen tuh 1 kilo. Jadi 1 minggu 7 kilo itu roastery yang berbeda-beda. Dialinnya nggak pusing mas? Itu adalah bagian dari development. Oh. Karena saya yakin kalau barista
lebih sering mengenal beans dan rasa dan suka dial in, secara nggak langsung dia akan jago sendiri. Secara teori sih iya sih. Iya. Jadi waktu itu ada beberapa kesempatan di mana pada saat kami membuka operasional itu banyak yang mungkin kalau dari sisi operasional banyak yang ada kebiasaan di mana di tempat sebelumnya misalnya yang kalibrasi atau dial in hanya headbar-nya saja, atau kalibrasi atau dial in itu nggak tiap hari tapi ganti beans, setiap ganti beans, dan itu mungkin bisa 2 atau 3 hari. Nah, saya mengantisipasi itu agar membiasakan barista kalibrasi setiap hari dengan seasonal ganti tiap hari itu. Dan jadi part of the program lah ya. Iya. Dan waktu awal perkenalan kalibrasi itu saya mendatangkan trainer Silmi ya dari First Crack. Oke. Saya minta tolong Silmi, kamu bisa datang untuk ngajarin mereka kalibrasi dan dial in itu di tahun lalu. Nah, di tahun ini karena sudah cukup solid timnya, sudah terbiasa kalibrasi, kami meningkatkan skill dengan sensori. Kami sekolahkan di ICA-nya Anomaly untuk basic sensori dan espresso. Nah, hal-hal kayak gitu selain menumbuhkan industri, ternyata barista juga excited. Besok pakai beans apa ya? Besok pakai beans apa? Seperti itu Pak Aston. Nggak bosen ya? Nggak bosen. Kalau untuk yang kayak Common Grounds atau kedai kopi besar lain kan sudah punya SOP. Dan mereka terbiasa kalibrasi setiap hari. Bener. Tapi tidak semua kedai kopi kecil itu melakukannya Pak. Benar. Nah itu yang saya tangkap. Jadi problemnya di sini tuh di tempat sebelumnya banyak yang tidak melakukan kalibrasi dengan proper. Ya, saya maunya di Wombats itu harus proper. Akhirnya jalan tengahnya itu beansnya ganti tiap hari, kayak gitu. Nggak semua berani melakukannya, tapi ya udah kami ambil resikonya. Iya, tapi aku ngerti kok awal-awal waktu Pandava juga banyak cast beans. Iya. Banyak. Mau filter, mau espresso banyak kok ya. Jadi ya sama anak-anak di bar juga lumayan excited lah untuk nyoba beans baru, ngulik baru, dan mereka juga lebih semangat jualan lah. Iya. Karena ya ada sesuatu yang baru, misalnya mereka suka atau mereka merasa kayak ini unik ya kayak gini ya. Agak nggak usah di training, mereka bisa jual sendiri. Betul Pak Saudara, itu cukup diverse ya. Bahkan saya kaget sekali ketika kami mendatangkan beans dari Caswell. Itu kan klasik banget, zaman dulu banget. Yes. Dan saya juga beli beans dari Gianti dan Rosso ya. Yang pokoknya yang dark roast, coklat, dan sebagainya. Ketika kami serve, kami umumkan di IG, ternyata banyak juga, ini Caswell yang dulu. Iya, ini Caswell yang dulu. Wow, nostalgia. Yang datang bapak-bapak, ibu-ibu yang 40 tahun ke atas. Tahu ya, ternyata customer-nya jadi expand ya, kayak gitu. Yang kami terkejut tuh kayak gitu, Pak Aston. Iya, karena nggak ada di Jogja juga kan. Mungkin pernah tinggal di Jakarta, tinggal deket-deket sana. Iya, atau mereka tahunya dulu kan, ya itu, Gianti, Caswell, Rosso, dan mereka surprise. Kok tahu ya? Saya juga surprise sih pas mereka coba. Ya, menarik sih. Ya, I think that makes a lot of sense. Balik lagi ke Magic, gue inget juga, ya bukan inget sih, tapi gue tahu juga ada Vicky ya. Vicky Raharja ya. Yang juga ikut membahas Magic gitu. Iya. Apakah kalian emang sependapat gitu tentang Magic? Sebenarnya selain Vicky ada Rama juga dari Cozy yang membahas di media sosial ya. Dan kalau Vicky memang dari Tanah Merah kan. Yes. Dan dulu dia juga sudah double fish by standard. Saya merasa dia bukan Tanah Merah aja Mas, latte art. Gitu. Iya, latte art ya. Latte art double risk tuh udah kuncinya di situ. Iya. Yang saya lihat malah exposure Mas Vicky kan lebih besar dari saya ya, dan justru dia yang harus dapat kredit lebih besar sebenarnya. Karena label Bapak Magic itu kan sebenarnya dari follower, terus saya jadikan, bisa nih dijadikan branding. Nah kalau Mas Vicky itu dia kan lebih teknikal ya, lebih teknikal, dan dia lebih bisa approach ke barista di balik bar bahwa sebenarnya ini tuh lebih bermanfaat bla 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 bla, dan dia kan juga yang membawa gelombang dirty latte. Dan akhirnya sekarang setelah Magic kan wave-nya pindah ke dirty latte itu, Pak Aston.
bagi saya apapun yang bisa membesarkan industri itu harus diapresiasi sih Pak. I agree. Dan Mas Vicky juga teman baik dan apa yang dia lakukan mungkin sudah banyak banget ya untuk industri Banyak. ini. Wah, gue udah kenalnya dari zaman awal. Iya, iya. Dan itu yang membuat saya kadang skena kopi Indonesia itu sportif banget ya untuk sebuah wave yang sebenarnya mungkin asing tapi ternyata bisa diterima dan peran influencer itu kan tidak bisa dikecilkan ya Pak ya. Nah, kadang mungkin ada saya mendapat banyak masukan juga bahwa seorang influencer itu nggak harus hanya menginfluence tapi dia harus memberikan edukasi dan itu bisa dilakukan dengan baik oleh Mas Vicky. Nah, itu yang mungkin bisa dijadikan poin plus ya, bukan poin plus ya, memang itu poin plusnya Mas Vicky. Iya, iya. Emang dia emang barista pada dasarnya kan, dan udah ada jam terbangnya lah gitu. Sejak lama udah berpengalaman di beberapa tempat ya, dan emang ya basicnya dia kan science. Iya, kan? basicnya science. Jadi secara ya pasti untuk menjelaskan sesuatu ya pasti seharusnya sangat logika. Sangat logis. Dan banyak yang banyak pengikutnya yang akhirnya menerima bahwa apa yang dilakukan Mas Vicky itu memang impact-nya bagus banget buat industri Pak. Dan ya senang bisa bekerja sama untuk membesarkan wave. Karena saya juga baru ngeh bahwa Dirty Latte itu seenak ini dari Mas Vicky. Setelah kami riset, setelah saya pergi ke Thailand, Bahrel tuh yang minta saya ke Thailand, kamu riset aja Dirty Latte ke Thailand, begini resepnya, ya akhirnya saya terapkan juga. Mungkin kalau nggak ada, ya Bahrel juga salah satu yang suportif sejak awal sih Pak. Jadi kalau mungkin nggak ada Vicky, nggak ada Bahrel ya sebagai pemengaruh dengan skema masing-masing, kita mungkin skena kopi specialty bisa terbantu secepat ini dengan mereka berdua. Ya, I think so. Kan pasti selalu ada bridging lah ya di antara industri yang mungkin awalnya sangat sangat basic ya, dari 3-in-1, dari instan, dari tubruk sampai ke spektrum espresso pure ataupun filter coffee ya, manual brew itu dengan ekspresi yang paling tulus, let's say ya kan, paling purest form itu adalah di situ kan gitu. Dan ya dari kiri ke kanan ya spektrumnya sangat luas, sangat lebar gitu, which is ya es kopi susu juga peran yang cukup besar sih menurut saya, dari instan ke kopi susu, machine made lah, espresso coffee, espresso based coffee gitu. Dan ya kita masih sebagian besar masih di sini kan gitu, tapi ya pakai pelan-pelan kan kesini. Dan aku lihat Magic Dirty Latte ya setelah kopi susu tuh untuk ke lebih espresso base gitu sama ke black. Betul Pak, kadang saya melihat orang mau masuk specialty sudah takut dulu ada gatekeep-nya. Dan itu seharusnya dihindari ya. Gatekeep itu kan membuat orang nggak mau masuk ke specialty. Dan kita juga melihat kedai-kedai kopi kecil pun sudah mulai pakai bean specialty dan mereka aware. Edukasinya juga luar biasa Pak. Home brewer juga perannya juga gede banget. Nah, ngomongin soal kopi kan spektrumnya juga beda banget. Dan saya nggak terlalu mungkin nggak melihat bahwa setiap spektrum yang berbeda itu sebagai saingan ya. Bahkan kita bisa tumbuh bareng-bareng. Bener. Karena Pak Astor juga, mungkin ini little fun fact dari saya, kalau saya sudah terlalu banyak minum beans yang seksi, kayak mungkin tadi Tapanuli Sidra atau Geisha atau Eugenio Des dan sebagainya. Saya riset lidahnya pakai kapal api Pak. Iya. Ditubruk, minum, pahit, udah. Ini rasa yang ini basic yang tuh begini. Ya. Ini basicnya seperti ini nih. Baru besok kita benchmark gitu ya. Jadi besok lidah kita tuh udah, ini kemarin begini, sekarang begini. Bener, gitu sih Pak. Jadi kalau ditanya sebagai orang yang menyukai specialty, apakah masih minum kopi tubruk? Ya masih, karena itu part of my life. Yes, itu not only taste or flavor, tapi
kayak time machine, Iya, ya, time machine. in a way ya Iya. kan ya, diberi apa tuh emosi-emosi, kenang-kenangan yang emang nggak bisa di replace sama kopi yang lain. Betul, gitu, betul. simple as that gitu. Oke, Mas, thank you so much Sama-sama, Pak. for joining us today. I think it's a very interesting discussion sampai Ristretto ke X-Bloom ya kan, meskipun tidak disponsor X-Bloom atau belum disponsor X-Bloom. Tapi today we had a really good time getting to know you, sama untuk diskusi tentang your career and everything magic gitu. Yes, thank you, Pak. Hopefully one day lu bisa jadi guest lagi di show kita. Amin, amin. Dan moga-moga sukses terus. Amin. Terima kasih, Pak. Guys, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to the channel. We will see you in the next one.